Menurut data BPS, jumlah kelas menengah itu mengalami penurunan dari 57 juta pada 2019 jadi 47 juta di 2024. Hal ini terjadi karena biaya untuk mempertahankan gaya hidup kelas menengah itu makin naik, tapi di sisi lain pendapatan itu makin turun. Dan Tempo bilang biaya hidup rata-rata rumah tangga untuk tinggal di ibu kota itu sampai 20 juta. Jadi wajar nih kalau kita UMR-nya 5,3 juta, lalu ketemu biaya hidup rata-rata untuk satu rumah tangga itu 20 juta, ada selisih yang cukup lebar. Dan ini terjadi karena inflasi. Inflasi di pendidikan, inflasi di kesehatan, inflasi di harga perumahan yang makin lama itu makin naik, bahkan dikatakan lebih dari 15% tiap tahunnya. Sementara itu, loker dan kenaikan gaji mungkin tidak secepat ekspektasi, atau kalaupun ada yang naik gajinya, itu tidak merata. Sektor yang satu ada yang naik tinggi seperti sektor teknologi, sedangkan di sisi lain seperti garment, tekstil itu naiknya cuman sedikit-sedikit. Makanya muncul fenomena makan tabungan, dan jumlah orang yang punya tabungan lebih dari 100 juta itu makin sedikit. Dan ini jadi indikasi kalau pelemahan daya beli yang pada ujungnya turunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Nyari kerja itu susah banget, bahkan levelnya itu udah di level 10 dari 10. Itu level difficulty-nya sangat difficult. Dan ini terlihat dari jumlah pengangguran yang 8 juta orang, ditambah tiap tahun ada 3-4 juta angkatan kerja baru yang siap bergabung dengan pengangguran. Loh, kok bisa? Nah, data ekonomi menunjukkan kalau kita Indonesia cuma siap nampung 1-1,2 juta orang tiap tahunnya. Jadi, kalau supply-nya itu ada banyak banget, sampai 4 juta, sedangkan kebutuhannya cuma 1 juta, ada gap pekerjaan itu 3 juta. 3 juta orang yang siap untuk nganggur. Dan hal ini dikonfirmasi berdasarkan survei dari Kompas yang mengatakan tren perusahaan yang ingin menambah tenaga kerja baru diperkirakan lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Loker ditujukan hanya untuk mengisi posisi kosong dan bukan untuk menambah jumlah karyawan baru. Makanya aku bilang ada banyak orang yang siap lulus jadi pengangguran. Dan sekarang udah muncul gelar baru, sarjana pengangguran. Orangnya sudah sarjana tapi kok nganggur. Jadi, kamu yang mau lulus, jangan senang dulu. Karena kenapa? Kamu harus siap bergabung dengan pengangguran yang 8 juta orang, plus 4 juta angkatan kerja baru. Nah, tapi aku di sini bukan mau nakutin. Aku mau perkenalkan konsep baru yang namanya gig economy. Tentu ini beda dengan sektor formal yang pakai dasi dan tampak rapi, sehingga meningkatkan status kita di masyarakat. Gig economy ini fokusnya untuk bantu kita bisa bertahan dalam situasi sulit. Bahkan faktanya mereka mungkin punya uang yang lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan orang yang kerja di sektor formal. Dan contoh pekerjaannya itu sebenarnya udah kita lihat. Ada ojek, ada content creator, copywriter, penulis lepas, desainer grafis, bahkan sampai pengembang perangkat lunak yang kerja remote dari rumah tapi dapat job dari luar negeri. Gajinya dolar, pengeluaran rupiah. Nah, enak banget tuh. Dan bekerja sebagai freelance itu sering dianggap menarik karena tidak terikat waktu. Gak harus dari jam 9 sampai jam 5 sore ada di kantor. Kita bebas menentukan waktu kerja kita bebas menentukan jam kerja kita. Dan walaupun awalnya gig ekonomi ini lebih ditujukan pada pekerjaan side hustle yang dilakukan di samping pekerjaan utama hanya untuk nambah uang saku, tapi kenyataannya banyak orang yang menjadikan pekerjaan di gig ekonomi sebagai sumber penghasilan utama. Banyak yang resign dari kantor mereka untuk meraih peluang tanpa batas. 7M. 2,5 M. Ih, anjir. Wow, luar biasa, gila. Serius lu? Luar biasa, luar biasa. Jadi yang aku mau bilang, kalau kamu baru lulus dan sulit untuk dapat pekerjaan di sektor formal, masih ada sektor informal yang punya peluang kerja itu tanpa batas. Kita bisa menyesuaikan dan kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang udah berhasil lebih dulu, sehingga kita bisa ikutin jejak langkah mereka untuk jadi sukses di gig ekonomi. Dan salah satu yang aku ikutin adalah ini, dan ini.
Linknya aku taruh di deskripsi. Indonesia mungkin gelap, tapi kita tetap punya jalan untuk bisa bertahan. Nah, kamu mau jadi apa nih di sektor informal? Boleh bagikan pendapat kamu di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!